perlu antum ketahui, sampaikan salam saya kepada Kiai Miftahul Akhyar, sampaikan salam saya dari Aceh ya, supaya beliau senantiasa meneliti sedetail mungkin ya terkait nasabah alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan daripada Kiai Haji Imanuddin CS alias para pendukung daripada Kiai Haji Imanuddin. Ini terkait masalah pernyataan atau pidato daripada Rais Am PBNU yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang luar biasa sekali, sangat fenomenal pernyataan beliau. Nah, jadi mari kita simak apa yang didiskusikan oleh para pendukung daripada Kiai Haji Imanuddin. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semua kita yang ada di dalam komal ini, di dalam room ini, dan semua mustami'in, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalian ini kalau saya lihat, kenapa jahat sekali kalian? Kenapa kalian tidak cocok dengan Kiai Miftahul Akhyar? Dia itu orang tua kita di PBNU. Harus kita hormati, harus kita takzimi. Walau perkataan dia itu, ungkapan beliau ada kelirunya, wajarlah manusia. Ya, perlu antum ketahui, sampaikan salam saya kepada Kiai Miftahul Akhyar, sampaikan salam saya dari Aceh ya, supaya beliau senantiasa meneliti sedetail mungkin ya terkait nasabah alwi. Ya, saya yakin beliau ini orang-orang yang kena hasutan daripada klan-klan Ba'alwi dan mukibin-mukibin, dicocokin, jangan percaya Kiai, jangan percaya ini mereka nih Wahabi ya, karena kita orang NU kan sangat ini sama Wahabi kan, betul kan? Nah, perlu diketahui bahwa Kiai Miftahul Akhyar, ya, saya sampaikan kepada Tuan yang mulia, guru kami, orang tua kami, ya, orang-orang yang membela Ba'alawi, ya, itu 3 aliran dalam diri mereka. 1 aliran Syiah Rafidhi, ya. Kedua aliran Syiah Imamiyah. Ketiga aliran yang enggak doyan mengkaji kitab. Nah, saya takut Kiai masuk dalam aliran itu. Nah, janganlah sampai kayak gitu. Nah, supaya Kiai masuk dalam benar-benar ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ajaran daripada pendiri Nahdlatul Ulama, pakai kitab. Pakai kitab. Buat apa pintar baca kitab, nggak mau kaji-kaji. Cuman hudnujon mulu-mulu. Salah kalau begitu. Ya. Ini Bapak Kiai Akhyar, saya sampaikan sama antum. Ya, pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i. Ya, dari zaman ke zaman, dari ulama dulu. Ya, tidak pernah mengakui Bani Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Pertama, saya kasih tahu, nih data yang di saya nih. Coba kaji, coba lihat. Pertama, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijri yang sejaman dengan Ubaidillah, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi, tidak pernah mengakui Ba'alawi, bahkan tidak pernah dengar Ba'alawi di telinga dia sebagai cucu Nabi. 1. Kedua, pengarang kitab Tahdzib Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, ya. Beliau ulama yang hidup di tahun wafat 516 Hijri. Ya. Beliau tidak kenal orang yang sejaman dengan dia ini adalah, yang abadnya sejaman adalah Muhammad Sahib Mirbat. Ya. Nah, Muhammad Sahib Mirbat ini orang hebat. Katanya orang faqih. Tapi ya, Imam Al-Baghawi tidak pernah sekali mengetahui si Muhammad Sahib Mirbat.
Ya. Terus kita lanjut lagi ke bawahnya. Imam Al-Ghazali juga tidak pernah tahu keturunan Ba'alawi daripada Ubaidillah. Sakit kepala Bapak Kiai. Coba lari lagi, katanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kitab Syafi'iyah dikaji. Ya. Al-Khulasah tidak menyebutkan. Imam Haramain tidak tahu juga. Ya, termaksud Imam An-Nawawi juga tidak pernah menfatwakan Bani Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa coba? Apa karena nggak tahu? Apa memang kadang nggak ada? Gitu. Kami ini sedang meneliti, jangan bikin pusing Bapak Kiai. Atau Bapak Kiai undanglah. Ya, interupsi, Said Kori, ya. Mungkin statement Anda sedikit bisa diturunkan, gitu ya. Oke, ya. Langsung gitu aja. Pak, saya bahasa saya kayak gini, takzim banget saya sama Kiai Miftahul Akhyar, takzim banget. Kalau ketemu saya cium tangannya, gitu loh. Cuman persoalannya Bapak Kiai Miftahul Akhyar juga nggak pernah peduli dengan gaya dia bahasa. Kok seorang orang tua bebas mau ngomong, kita nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang tolong dikaji baik, dikaji lagi, ya. Yang mencintai ahli sunnah wal jamaah, ya, jangan Bapak Kiai Akhyar memikir orang yang menafikan nasabah Alawi ini Wahabi. Bukan, Pak. Kami ngaji kitab Tufah, Pak. Fathul Mu'in. Mana ada Wahabi orang ngaji kitab Fathul Mu'in? Macam mana pula orang ngaji kitab I'anah? Iya. Gitu. Sebentar. Baik. Biar saya ngomong. Sebentar. Gitu. Jadi Bapak Kiai Miftahul Akhyar, tolonglah. Kalau memang menurut Bapak Ba'alawi ini adalah sahih nasabnya, ya, buka diskusi akbar. Saya tunggu. Gitu Bapak Kiai. Mohon maaf, ya, lillahi ta'ala wallahi, saya minta maaf sama Bapak Kiai. Hargai fan ilmu Bapak Kiai. Besok hati-hati berkalam. Oke? Nah, kedua. Ya, pemirsa pada Sebuah TV, ya, saya ingatkan kembali bahwa kita boleh berbicara, berdiskusi santai. Ini saya ingatkan kembali karena ini menyangkut masalah pidato Rois Am. Ya, mungkin sedikit kita mencoba untuk teksnya, esensi pidato tersebut. Jadi mungkin jangan melebar kemana-mana. Bagaimanapun Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah Rois Am PBNU yang harus kita hormati karena beliau adalah orang tua NU, orang yang disepuhkan di PBNU. Di situ ada, halo, ya. Ya, aman. Gimana Said Kori? Jangan kayak gitu cara ngajak orang diskusi. Ya, saya belum selesai. Besok jangan ajak lagi saya. Gitu loh. Ya, jangan sebentar Said Kori. Jangan takut. Kita bicara yang betul, bukan bicara yang salah. Ya. Ya, kasih lanjut silakan. Sesuai dengan momennya. Gitu loh. Lanjut silakan. Ada statement lagi silakan. Saya kasih waktu. Silakan. Karena panas juga hati. Maaf, bukan Kiai Iman aja yang sakit. Saya termasuk sakit juga dibilang Wahabi lah. Oh, saya termasuk orang yang membatalkan nasabah Alawi. Kalau dibilang Wahabi, saya Wahabi. Saya bukan Wahabi. Gitu loh. Saya faktakan ya, saya sampaikan bahwa orang yang mengakui nasabah Alawi itu Syiah Rafidhi. Dia sudah menjatuhkan derajat manzilah Nabi Muhammad SAW. Mi'raj 70 kali dalam setiap malam, apa pula? Gitu loh. Masa mengakui nasab palsu? Kalau memang nasabnya asli, bukalah PBNU sebagai untuk diskusi. Jangan biarkan kayak gini. Ngomong sendiri-sendiri. Gitu loh. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Baik. Terima kasih Said Kori. Ya, pemirsa pada Sebuah TV, sebetulnya Said Kori tidak marah, gitu ya. Cuman mungkin
agak sedikit masalah yang mengkritisi tentang nasabah Alawi, di belakangnya adalah katakan Wahabi, mungkin itu yang tidak terima ya. Baik, bisa berjalan lagi ya Said Kori ya, clear ya ini Said Kori, oke ya, halo, oke ya. Sudah ada, tidak ada lagi ini ya, dendam kesumat ke saya ya. Enggak. Oke, Saya memang, santai-santai memang saja. orang Sumatera itu kayak gini bahasanya. Kalau ketemu Kiai Miftahul Akhyar, saya cium tangannya. Betul saya. Orang tua Oke saya. ya, baik. Ya, Gus Ajis. Gus Ajis, mungkin Anda bisa sedikit bercerita tentang bagaimana apa sebuah kisah seorang anak muda yang zuhud beribadah, puasa dan sebagainya, tetapi ini kan ada cerita gitu ya, yang diceritakan juga oleh Kiai Miftahul Ahyar. Ternyata di situ ada Nabi Muhammad SAW melihat bahwa ada stempel setan di keningnya, dan kemudian belakangan bahwa beliau adalah salah anak muda ini adalah salah satu apa penggerak dari Khawarij. Mungkin di kitab apa ini bisa saya dengar gitu ya, biar lebih Siap, komprehensif. Silakan, Gus. siap. Terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatannya kepada Kang Mas Yusuf Mars, begitu juga Kiai Haji Dr. Ubedillah dan Dr. Soleh Basyari serta Tengku Muda Kori ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi kalau saya menyimak dari statement yang disampaikan oleh Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sebenarnya ini satu hal yang dulu di awal-awal ketika pertama kali beliau mengeluarkan statement mengenai kenasapan Ba'lawi itu, saya juga sudah berkomentar. Dan saya kira beliau itu menelaah atau barangkali mencari-cari gitu informasi mengenai kitab-kitab nasab dan lain sebagainya. Dan ternyata harapan itu ya pupus, tinggal harapan, dan justru malah beliau mengeluarkan statement yang seolah-olah menyudutkan pihak Kiai Haji Madudin lah atau pendukung-pendukungnya. Memang ada dua hadis yang saya simak dari statement Kiai Haji Miftahul Ahyar, yaitu satu mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud serta Imam Nasai, kemudian juga tentang seorang pemuda itulah yang dikatakan sebagai syadharu min di'di hadar rajul, dan seterusnya itulah. Ya artinya tokoh yang disebut atau laki-laki yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi pangkal musibah atau pemikiran-pemikiran yang sesat yang akan muncul di akhir zaman. Yang kemudian nanti akan muncul pemikiran Khawarij dan lain sebagainya. Yang kalau mengenai pemikiran-pemikiran itu tentu lebih dikuasai oleh Kiai Haji Dr. Ubedillah itu. Nanti kita menyimak dari beliau. Namun mungkin apa yang saya telaah dari hadis, sebentar saya bacakan. Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa hawan mu'saratan wa ijaba kulladhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi nafsik wa da'ankal awam, dan seterusnya. Jadi saya memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Rois Am kita ini, Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu sebenarnya pembawaan hadis ini adalah untuk kelompok Ba'lawi sendiri itu, Kang Mas. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari penafsiran para ulama mengenai hadis dari Sunan Abi Dawud, dan komentar yang saya bacakan itu dari Imam Ibnu Ruslan dalam syarah Sunan Abi Dawudnya di halaman 204 jilid 20 jilid 17. Nah, ada satu teks yang mungkin saya akan lebih
fokuskan kepada teks itu, yaitu wa ijaba kulladzi ra'yin bi ra'yi. Seperti yang saya sampaikan, ini lebih pas kepada Ba'lawi. Kenapa? Karena penafsirannya itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Ruslan, fayara ma yadharu minar ra'yi min tilqa'i nafsihi hasanan. Maka dia melihat pandangan yang muncul dari dirinya itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Wa illam yakun fi syar'i hasanan, meskipun dalam syariat itu tidaklah merupakan perkara yang baik. Wala yuraji'ul ulama. Ya, Gus Ajis ini terlempar lagi. Mungkin masalah sinyal. Ya, Said Kori gimana? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik. Cuman kan saya dalam menyampaikan sesuatu ketika saya tertekan ya Apa dengan penjelasan satu Ustaz Aziz biar saya sampaikan? Oke, baik. Mohon maaf. udah Baik, langsung. silakan. Biasa Silakan sinyal, lanjut, sinyal. Gus Ajis. Lanjut. Wala yuraji'ul ulama fi ma yahtaju ila fi'lihi, dan dia tidak merujuk kepada ulama dalam perbuatan yang dia butuhkan. Kemudian wala yazinuhu bimizani syar'i in kana aliman, dan dia tidak menakar hal itu menurut pandangan syariat ketika memang dia adalah orang yang berilmu. Bal yara kulla ara'ihi sawaban min ghairi dalilin syar'iyyin, tetapi dia memandang semua pendapatnya itu adalah sebagai sebuah kebenaran tanpa ada dalil syariat. Nah, selama ini yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita simak bersama-sama, yang tidak mempunyai dalil itu siapa? Mengenai Ubaidillah, seseorang yang misalkan mengaku dirinya sebagai keturunan Rasul, maka dia harus mendatangkan bukti. Sementara sampai sekarang, Ubaidillah ini belum terbukti sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Oleh karenanya hadis yang dibawa oleh Rois Am kita ini itu lebih tepatnya itu kepada kelompok Ba'lawi atau pendukung-pendukungnya, bukan kepada kelompok Kiai Haji Madudin. Itu menurut pandangan saya seperti itu, Kang Mas. Makanya di sini ya kita sudah berupaya secara maksimal untuk mencari nama Ubaidillah dari kitab-kitab sejarah, dari kitab-kitab nasab dan seterusnya. Malah justru kita yang sudah menelaah begitu banyak kitab malah dituduh dengan Wahabi lah, kemudian Syiah lah atau Khawarij. Ini tentu menyakiti hati kita gitu. Maka ini satu hal yang sangat kami sesalkan, di mana statement itu bisa muncul dari beliau yang kita hormati, Rois Am kita, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Barangkali itu yang saya sampaikan, itu bisa yang dapat saya sampaikan, Kang Mas. Ya, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh dua narasumber daripada ini yang paling terkenal, yang paling membela daripada Kiai Haji Imaduddin, yaitu Tengku Muda Kori dan Gus Ajis Jazudi. Nah, ini luar biasa sekali penyampaian daripada kedua tokoh teman atau Kiai Haji Imaduddin CS. Nah, ada beberapa hal yang sangat berani sekali Tengku Kori Muda untuk yang disampaikan untuk ke Rois Am, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ini terkait masalah pernyataan beliau atau Rois Am PBNU ini yang menyinggung daripada Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, yaitu gerakan mereka, kata Rois Am ini adalah dipelopori atau di-backing oleh Wahabi. Dan biasa sekali ini seharusnya bukan pernyataan daripada, tidak pantas pernyataan yang keluar dari PBNU. Nah, jadi kita tidak tahu apa alasan daripada Kiai Haji Miftahul Ahyar ini menyampaikan hal semacam itu. Nah, jadi ini yang membuat Tengku Kori Muda
luar biasa sekali, meskipun kata beliau di dalam diskusinya, meskipun saya hormat kepada beliau, namun manusia bisa salah. Semua meskipun orang itu dikatakan orang dituakan, namun tergolong dari sifat kemanusiaannya dia bisa salah. Nah, jadi ini yang kita saksikan diskusi tadi sempat ribut karena Pak Yusuf sebagai host sangat bisa kita bilang panik lah karena pernyataan berani daripada Tengku Korimoda ini yang luar biasa sekali. Narasumber yang lain pada masih lah berbicara takut-takut atau berbicara cari aman lah, seperti dosen Soleh, terus kemudian Kiai Haji Ubaidillah, terus kemudian Gus Jazuli dan lain sebagainya masih berbicara untuk keamanan lah, untuk jangan terlalu dalam untuk membahas karena ini membahas tentang perkataan Rois Am, sampai moderator panik tadi untuk pernyataan Tengku Korimoda ini. Luar biasa sekali, jiwa muda meskipun sudah berkepala 3 kayaknya. Ya, bisa kita bilang ini menjadi polemik juga. Dan ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Gus Jazuli tadi terkait pernyataan daripada Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar ini, yang pernyataannya yang dulu sebelum klarifikasi pernyataan yang terbaru itu lebih ke membela Ba'alawi, membela Kiai Haji Imaduddin yang tesisnya itu. Namun beberapa ini keluar lagi pernyataan yang terbaru untuk luar biasa sekali memojokkan, ya kalau menurut saya itu memojokkan daripada Kiai Haji Imaduddin CS. Ini terkait masalah nyambung atau tidak nyambungnya nasab Ba'alawi. Karena ini merupakan suatu hal polemik yang berkepanjangan dari beberapa bulan yang lalu sejak tesis Kiai Haji Imaduddin terbit, lalu kemudian menimbulkan luar biasa sekali gejolak khususnya di PBNU. Kalau Muhammadiyah itu memang tidak terlalu, apalagi di NWDI apalagi itu tidak terlalu untuk menanggapi itu. Jadi ini yang bergejolak ini NU ya, luar biasa sekali. Cobaannya semakin besar pohon, maka angin akan semakin tinggi atau semakin kencang menerjangnya. Ya, mungkin hanya itu saja tanggapan atau komentar dari saya terkait diskusi tadi. Luar biasa sekali. Silahkan para pemirsa Hamzah Nodi Channel untuk menyimak atau mengomentari mana yang benar menurut Anda. Saya hanya bisa menyajikan video itu, lalu kemudian mudah-mudahan menjadi referensi untuk mencerahkan mana yang menurut Anda yang benar, untuk mencerahkan umat yang lain. Ya, mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.